The Book of Ikigai. Untuk hidup seimbang, lebih bahagia, dan panjang umur. Ditulis oleh Ken Mogi. Bab 2. Alasan bangun pagi. Bagi sebagian orang, bangun dari ranjang bukan masalah. Bagi yang lain, itu tampak sulit dilakukan. Kalau kamu termasuk orang yang berlama-lama berbaring di balik selimut setelah beker berbunyi dan berharap saat itu hari libur dan baru sanggup menyeret tubuh turun dari ranjang setelah dering beker kedua atau ketiga berbunyi, maka bab ini diperuntukkan untuk kamu. Ikigai terkadang diekspresikan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Ikigailah yang memberikanmu motivasi berkelanjutan untuk melanjutkan hidupmu. Atau bisa juga dibilang bahwa Ikigailah yang memberikan gairah hidup yang membuatmu bersemangat menyambut kedatangan setiap hari baru. Sebagaimana yang akan kita saksikan dalam bab ini, bangsa Jepang tidak memerlukan motivasi besar-besaran untuk terus dapat bergerak, tetapi lebih mengandalkan pada ritual-ritual kecil dalam rutinitas harian mereka. Dari kelima pilar Ikigai yang dijelaskan di awal buku ini, bangun pada awal harilah yang paling berkaitan dengan awali dengan hal yang kecil. Hiroki Fujita, yang berdagang tuna di pasar ikan Tsukiji, yang terkenal di Tokyo, bukanlah seorang yang asing terhadap etos bangun di awal hari. Dia bangun pada pukul 2 dini hari dan bersiap-siap berangkat kerja, mengikuti protokol biasanya. Hari masih gelap ketika dia tiba di lapak pasarnya, bahkan di tengah musim panas. Fujita segera mengawali kerja dengan cara gesit seperti yang biasa dilakukannya selama bertahun-tahun. Ada alasan khusus mengapa Fujita bangun begitu dini setiap harinya. Sebagai pedagang ikan tuna, dia harus mengambil tuna terbaik, dan karenanya tak sanggup melewatkan hal penting apapun yang terjadi di pasar. Para pelanggan Fujita bergantung pada dirinya. Selagi dunia menemukan rasa tuna toro yang luar biasa lezat, semakin banyak perhatian diberikan bagi proses memilih dan membumbui spesimen-spesimen terbaiknya. Fujita memeriksa lusinan tuna yang digelar di sebuah area khusus pasar ikan Tsukiji. Berusaha memilih tuna terbaik bagi para pelanggannya yang bukan orang sembarangan. Sebagian besar dari mereka adalah restoran-restoran sushi terkemuka di sekitar Tokyo, termasuk tentu saja Sukibayashi Jiro. Memilih tuna yang baik saja sudah merupakan seni yang rumit, ucap Fujita. Di Tsukiji, daging tuna dijual secara utuh, dan pedagang tuna tidak dapat melihat bagian dalam ikan itu saat melakukan pembelian. Satu-satunya cara bagi pedagang tuna untuk memilih ikan di pasar hanyalah dengan melihat bagian permukaan daging di dekat sirip ekor yang telah dipotong dari sisa tubuh ikan itu. Fujita sering menyentuh dan merasakan irisan sirip ekornya, menggunakan jemarinya untuk mengetahui jika daging di dalamnya bagus. Publik bisa memiliki kesalahpahaman tentang jenis tuna mana yang lezat, ujar Fujita. Orang cenderung berpikir bahwa tuna yang merah dan tampak segarlah yang terbaik, tetapi itu salah besar. Tuna terbaik sebenarnya memiliki penampilan yang lebih kurang mencolok. Hal itu hanya tampak pada badan ikan jenis tertentu yang ditangkap oleh cakupan prosedur penangkapan yang terbatas. Tuna terbaik hanya dapat ditemukan dalam, katakan saja, 1 dari 100. Kita berusaha menemukan tampilan dan tekstur tertentu, tetapi sulit untuk merasa yakin karena tuna-tuna terbaik seringkali sangat menyerupai, bahkan tak bisa dibedakan dari tuna-tuna yang rusak melalui oksidasi. Saya bangun di awal pagi, karena saya selalu mengejar jenis ikan yang istimewa itu. Saya berpikir dalam hati, akankah saya menemukannya? Kalau saya berangkat ke pasar ikan hari ini, pikiran itu membuat saya terus bergerak. Barangkali, kita semua harus merangkul pagi hari seperti yang dilakukan Fujita. Kita sudah cukup tahu tentang kondisi-kondisi fisiologis otak untuk mengetahui bahwa awal pagi itu merupakan waktu terbaik bagi kerja kreatif dan produktif. Data menunjukkan bahwa selama waktu tidur, otak sibuk mencatat memori-memori di dalam sirkuit saraf selagi aktivitas-aktivitas sehari itu dipilah dan dikonsolidasi. Riset mengenai dinamika konsolidasi memori masih terus dilakukan. Tampaknya memori-memori baru secara sementara disimpan di otak dengan bantuan area yang dikenal sebagai hipokampus. Kita yakin akan peran penting dari hipokampus ini, mengingat orang-orang yang mengalami kerusakan besar terhadap area itu tidak lagi mampu membentuk memori-memori baru. Kemudian,
Memori-memori itu tampak berpindah secara bertahap ke korteks di dekatnya dengan dikonsolidasi menjadi memori-memori jangka panjang. Otak mampu menyimpan, menghubungkan, dan mengelompokkan memori-memori ini secara efisien dalam kekosongan informasi indriawi yang masuk. Pada pagi hari, jika kamu menikmati waktu tidur yang cukup, otak telah menuntaskan tugas malamnya yang penting. Ia berada dalam kondisi yang segar, siap untuk mencerna informasi baru selagi kamu mengawali aktivitas harianmu. Mengucapkan selamat pagi dan melakukan kontak mata, mengaktifkan sistem-sistem imbalan otak dan mengarah pada fungsi pengaturan hormon yang lebih baik, menghasilkan sistem imunitas yang lebih baik. Semua efek ini secara statistik tampak signifikan, meskipun hubungan kausalnya belum dipahami secara menyeluruh, seperti yang akan kita lihat berikutnya. Etos bangun di awal pagi telah tertanam dalam budaya masyarakat Jepang, sehingga barangkali tidak mengherankan jika ada aturan tentang bagaimana dan kapan mengucapkan selamat pagi. Hal-hal semacam ini dianggap serius, karena berbagai pengaturan hormon di otak diketahui selaras dengan prosesi matahari, maka menjadi masuk akal untuk hidup selaras dengan matahari, mengingat ritme hari itu sejalan dengan siklus alamiah siang dan malam. Itulah penjelasan neurologis mengapa bangun di awal pagi menjadi bagian dari tradisi bangsa Jepang. Akan tetapi, sebagaimana yang kami sebutkan, ada pula alasan kulturalnya. Jepang merupakan bangsa yang selalu memberi penghargaan tinggi terhadap terbitnya matahari. Pangeran Shotoku yang memerintahkan Jepang pada abad ke-7 dan merupakan putra Kaisar Yomei, merupakan seorang pria dengan talenta luar biasa. Menurut legenda, dia bisa mendengar dan memahami 10 orang yang bicara bersamaan. Pangeran Shotoku berjasa karena telah mengenalkan reformasi-reformasi tentang politik afirmatif, seperti Undang-Undang 17 Pasal yang terkenal menegaskan pentingnya wa atau keselarasan pada pasal pertamanya, yang selanjutnya akan dibahas lebih jauh. Saat mengirimkan surat resmi ke Kaisar Cina, Pangeran Shotoku mengawali dengan kalimat dari kedaulatan negeri matahari terbit. Ini adalah rujukan terhadap fakta bahwa Jepang berlokasi di sebelah timur Cina atau arah terbitnya matahari. Citra itu entah bagaimana menempel, dan Jepang terkadang masih dianggap sebagai negeri matahari terbit dalam peradaban barat. Jepang adalah sebuah eksonim. Dalam bahasa Jepang, nama negara itu adalah Nippon atau Nihon. Dua pengucapan alternatif untuk nomenklatur yang mengekspresikan asal matahari. Bendera nasional Jepang, Hinomaru atau lingkaran matahari, merupakan visualisasi ide negeri matahari terbit. Matahari merupakan objek penyembahan sebagai sesuatu yang melambangkan kehidupan dan energi sejak waktu yang lama di Jepang. Pada hari tahun baru, banyak orang bangun di awal pagi atau begadang semalaman untuk melihat matahari terbit kali pertama di tahun itu. Sudah menjadi kebiasaan untuk mendaki Gunung Fuji pada malam hari untuk memberi penghormatan bagi matahari yang terbit dari puncak gunung. Kebanyakan merek bangsa Jepang, termasuk bir, surat kabar, asuransi kesehatan, korek api, dan stasiun televisi, menggunakan matahari terbit sebagai tema mereka. Alasan lain mengapa bangsa Jepang suka bangun di awal pagi merunut pada sejarah ekonomi negara itu. Pada masa era Edo, tahun 1603 sampai 1868, ketika Jepang diperintah oleh Keshogunan Tokugawa, sekitar 80% seluruh populasi adalah petani. Bahkan setelah proses industrialisasi dan urbanisasi yang pesat, sekitar 50% warga Jepang masih berprofesi sebagai petani pada tahun 1945. Demi pertanian yang sukses, penting untuk bangun di awal pagi. Bahwa pertanian memiliki dampak yang luar biasa, barangkali bukanlah sebuah kejutan, mengingat betapa ekonomi bangsa Jepang sangat bergantung pada beras. Beras adalah yang terpenting, produk yang nyaris dianggap keramat di negeri itu. Ia harus dipersembahkan kepada para dewa dalam berbagai ritual, dan kue beras melambangkan kedatangan tahun baru. Sake, minuman alkohol warga Jepang yang populer, terbuat dari beras. Dekorasi keramat di kuil-kuil Shinto terbuat dari batang-batang padi. Hari ini,
persentase orang-orang yang terlibat dalam agrikultur turun hingga 1,5 dari seluruh populasi. Urgensi pertanian dalam cara pandang rata-rata bangsa Jepang telah berkurang. Akan tetapi, kebanyakan kerangka konseptual terkait pertanian masih bertahan pada hari ini, memengaruhi sikap orang-orang dalam keseharian mereka. Sebagai contoh, penanaman benih-benih pada musim semi dan memanen pada musim gugur merupakan salah satu ritual terpenting yang dilakukan oleh kaisar. Sawah-sawah yang telah ditentukan secara khusus berada di tanah-tanah istana kekaisaran di Tokyo. Baik penanaman dan pemanenan dilakukan oleh tangan sang kaisar sendiri, dan adegan itu ditayangkan di televisi nasional. Dalam perannya sebagai wakil rakyat Jepang, kaisar melakukan hal ini karena itulah yang dilakukan mayoritas populasi sebagai mata pencaharian mereka. Tidak hanya para petani yang memiliki etos bangun di awal pagi. Di antara para pedagang, sudah menjadi tradisi yang dipandang baik untuk bangun saat fajar dan langsung mengawali hari dengan bekerja. Selain untuk memulai kerja lebih awal, juga demi menghemat bahan bakar dan lilin pada malam hari. Ada sebuah pepatah lama bangsa Jepang. Bangun di awal pagi adalah keuntungan 3 mon. Mon adalah mata uang Jepang pada masa Muromachi, tahun 1336 sampai 1870. Perkataan itu secara kasar setara dengan pepatah bahasa Inggris, "The early bird catch the worm," atau burung yang terbang lebih pagilah yang akan mendapat cacing. Ada sebuah persepsi umum di masyarakat Jepang bahwa bangun di awal pagi memberi keberuntungan secara ekonomis, dan pada masa kini kita akan melihat hal ini pada para pedagang tuna yang bangun di malam hari untuk pergi ke pasar, atau pengusaha penggila kerja di sektor finansial yang berangkat ke kantor dini hari untuk menanggapi aktivitas-aktivitas di bursa saham asing. Barangkali satu profesi yang menggunakan etos sebelum sarapan secara harfiah dalam Jepang kontemporer adalah profesi sumo. Para pegulat sumo dikenal suka berlatih di pagi hari sebelum mereka menikmati sarapan. Sebenarnya, latihan sumo hanya dilakukan di pagi hari. Pada sore hari, para pegulat bersantai, tidur siang, atau membenamkan diri dalam hobi favorit mereka. Faktanya, tidur siang dan waktu bermain baru dilakukan setelah menyantap seporsi makan besar, yang membantu para pegulat membentuk tubuh mereka yang terkenal sangat besar. Radio Taiso atau calisthenic radio barangkali lebih mewakili aktivitas fisik Jepang yang berorientasi pada budaya di pagi hari. Aktivitas ini diperuntukkan bagi orang-orang biasa dari segala usia. Dirancang pada 1928 oleh pemerintah untuk meningkatkan kebugaran fisik masyarakat. Radio Taiso menjadi kebiasaan rutin di tengah warga Jepang semenjak saat itu, kecuali untuk jeda selama 4 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Sebagian besar diperkenalkan pada tingkat sekolah dasar. Anak-anak murid SD kelas 1 diajarkan cara menggerakkan kedua lengan dan kaki mereka selaras dengan musik, karena aksinya cukup mudah untuk ditiru anak-anak usia 6 tahun. Selama liburan musim panas, pertemuan-pertemuan radio Taiso lokal diadakan. Anak-anak didorong untuk hadir dengan imbalan perangko koleksi. Jika seorang anak mengumpulkan perangko dengan jumlah tertentu pada kartu perangkonya, mereka akan diberikan hadiah seperti permen atau alat tulis pada akhir masa liburan. Kebiasaan ini dianggap memiliki nilai pendidikan yang besar dalam mendorong anak-anak untuk tidur lebih awal dan bangun di pagi hari. Sebuah kebiasaan sehat untuk dibangun terutama di era ketika hiburan-hiburan digital semacam games dan video-video YouTube telah biasa membuat mereka terjaga hingga larut malam. Dengan begitu, anak-anak didorong untuk mengusung semangat matahari terbit, meskipun tidak secara nasionalistis. Radio Taiso merupakan sebuah contoh dosis kecil kecerdasan dengan manfaat begitu luas. Radio Taiso terkadang dipraktikkan di lokasi-lokasi konstruksi dan pabrik-pabrik, tempat persiapan fisik untuk bekerja dipandang penting, dan bahkan di kantor-kantor sebelum pekerjaan di hari itu dimulai. Kini, biasanya orang-orang tua yang mempraktikkan radio Taiso sewajarnya. Bukan pemandangan ganjil melihat sekelompok parubaya berkumpul di taman di kawasan permukiman untuk senam pagi setiap harinya. Mereka mengambil posisi pada pukul 6.30 tepat, persis ketika Radio 1 NHK mulai memancarkan tema musik radio Taiso. Itulah ikigai mereka.
Gambaran orang-orang berseragam melakukan senam bersama-sama biasa digunakan oleh media internasional untuk menggambarkan citra Jepang sebagai negara yang berorientasi kelompok. Pada pertemuan-pertemuan Radio Taiso, bagi orang-orang Parubaya di awal pagi, gerakan-gerakannya tidak sepenuhnya teratur atau kompak. Kita akan melihat orang-orang berpencar di sana-sini, masing-masing dengan pendekatan mereka sendiri terhadap kalistenik. Sebagian tidak selaras dengan musiknya, sementara yang lain menggerakkan lengan dan kaki mereka sembari mengobrol. Sebagian baru bergabung di tengah-tengah musik, sementara yang lain akan pergi lebih dulu sebelum akhir lagu. Dengan kata lain, terdapat banyak keganjilan dan semua itu ditolerir. Radio Taiso barangkali merupakan pendewaan etos bangsa Jepang yang menghargai aktivitas awal pagi. Hal ini terutama menarik dari sudut pandang bangunan sosial Ikigai, karena ia menyatukan satu komunitas demi menjaga keselarasan dan kesinambungan, atau pilar ketiga. Ia pun memiliki dampak lain. Musik Radio Taiso telah mendapat tempat yang khusus di hati bangsa Jepang dan telah ditampilkan di banyak film dan drama populer Jepang. Kegembiraan dari hal-hal kecil tampak terutama berkaitan dengan konteks bangun pagi. Mengingat merupakan kebiasaan di Jepang untuk pertama kali menikmati sesuatu yang manis di pagi hari, secara tradisi dengan teh hijau, meskipun kini ia semakin digantikan dengan kopi atau teh hitam. Hal ini sangat masuk akal. Tak peduli dimanapun kamu berada di dunia, kalau kamu memiliki kebiasaan menikmati kesukaan kamu segera setelah kamu bangun, misalnya dengan coklat dan kopi, dopamin akan dilepaskan di otakmu, menguatkan tindakan dengan bangun sebelum menerima imbalanmu, yaitu coklat dan kopi kesukaanmu itu. Hal-hal kecil lainnya dapat membantumu turun dari ranjang di pagi hari. Sebagian besar warga Jepang merupakan komuter yang menempuh perjalanan panjang, khususnya di seputar kawasan metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Aku sendiri biasa menggunakan kereta pukul 6:20 untuk berangkat menuju gedung SMA. Aku akan duduk di gerbong yang sama setiap kali, dan selalu ada beberapa wajah familiar di bangku-bangku dekatku. Yang mengesankan dan menggembirakan, setiap pagi sejumlah pekerja kantoran akan bermain shogi bersama-sama, menikmati waktu mereka di perjalanan. Klub shogi ini sama saja seperti klub Radio Taiso, menggunakan kekuatan komunitas untuk menguatkan motivasi dalam menempuh perjalanan komuter di awal pagi. Bisa dibilang pilar ketiga Ikigai, keselarasan dan kesinambungan. Hingga hari ini, aku ingat melihatnya sebagai sesuatu yang nyaris berupa gambaran kebahagiaan yang sempurna. Dengan demikian, Radio Taiso dan shogi bisa dianggap sebagai skema yang pas untuk mempromosikan pilar pertama, ketiga, dan keempat dari Ikigai, yaitu memulai dengan hal yang kecil, keselarasan dan kesinambungan, dan kegembiraan dari hal-hal kecil. Sudah tentu, kita tak perlu dilahirkan di Jepang untuk mempraktikkan kebiasaan bangun di awal pagi. Lagi pula, setiap negeri adalah negeri matahari terbit. Dilihat dari stasiun luar angkasa, tidak ada bedanya. Setiap saat, matahari terbit di beberapa lokasi dan terbenam di beberapa tempat lain. Barangkali kamu bisa mencoba untuk membuat Radio Taiso versi sendiri atau klub shogi dalam budaya setempatmu. Kamu bisa saja membentuk sebuah klub buku bersama para komuter reguler dalam perjalananmu, atau menyiapkan sarapan lezat yang bisa kamu nantikan setelah berlari ringan atau melakukan olahraga peregangan. Wujudkanlah kegembiraan dari melakukan hal-hal kecil, maka kamu juga dapat mengawali Ikigai di pagi harimu.